Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, tergantung sahabat-sahabati menontonnya di waktu luang kalian. Terima kasih. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, kemudian kita akan berbincang-bincang terkait mahasiswa, kemudian Fakultas Adab dan Bahasa dan Kampus IAIN Surakarta. UIN Raden Mas Said. Nah, saya di sebelah kanan saya ini ada Prof. Dr. Toto Soeharto, SAG MAG selaku Dekan Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta. Gimana kabarnya Prof hari ini? Alhamdulillah, saya Mas Huda. Ini masih PPKM Prof. Iya, ini diperpanjang. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah, yang penting kita sehat semua, Mas ya. Iya Prof. Kemarin ini sudah 2 kali PPKM Prof ya? Ya, diperpanjang. darurat sama level 4. Level 4 ini. Ya, geprek ini Prof. Saya ucapkan selamat datang dan selamat atas sahabat atau calon mahasiswa baru UIN Raden Mas Said. Selamat, kalian adalah orang-orang yang terpilih dari ribuan orang-orang yang mungkin mendaftar, bahkan banyak saingan dan persaingan secara ketat di luar sana, sehingga kalianlah yang menjadi orang-orang yang terpilih masuk di UIN Raden Mas Said. Dan alhamdulillah kita di kampus kita sekarang sudah UIN Prof ya. Alhamdulillah. Kalian UIN kemarin di hasil dari Perpres nomor 42 tahun 2020 itu peralihan IAIN ke UIN Raden Mas Said. Dan kita dari teman-teman mahasiswa lama Prof ini juga sangat bangga dan bersyukur sekali kita sudah menjadi UIN. Otomatis ketika nanti teman-teman mahasiswa sudah dipanggil, oh ini mahasiswa UIN ini Prof, paling enggak terkait dengan intelektual, kemudian pengabdian kepada masyarakat itu kan akan lebih secara tenang, kemudian lebih secara siap dan berani gitu Prof. Biasanya kan gitu kalau teman-teman UIN atau dari universitas-universitas negeri terbaik atau ternama itu Prof. Nah, dan selamat datang juga di Fakultas Adab dan Bahasa yang nanti kita banyak berbincang terkait apa itu fakultas, kemudian di dalam fakultas ada jurusan apa, dan jurusan itu dinaungi oleh fakultas, kemudian fakultas itu dinaungi oleh universitas. Nah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bersama Prof. Toto itu. Nah, kalau di FAB sendiri ada tagline-nya Prof ya, Fakultas Adab dan Bahasa. Ya. Salam beradab dan berbudaya. Itu jangan lupa hidup mahasiswa. Itu biasanya Prof. Ya Prof. Langsung saja, kita tidak banyak kita menyingkat waktu saja untuk teman-teman atau mahasiswa baru ini Prof. Calon mahasiswa baru ini biar lebih mengenal profil Fakultas Adab dan Bahasa dan kemudian lebih mengenal secara dekat jurusannya masing-masing itu seperti apa, kemudian nantinya apa yang bisa kemudian dipersiapkan untuk mahasiswa baru ini Prof. Mungkin bisa kita bisa diceritakan dulu sejarah dari Fakultas Adab dan Bahasa. Dan kebetulan kan Fakultas Adab dan Bahasa baru berjalan 2 tahun ini Prof ya, yang semulanya menginduk atau masih ikut dalam Fakultas Tarbiyah, dulu FITK, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan gitu ya Prof ya. Nah, langsung saja kita saya persilahkan Prof untuk menceritakan gimana sih sejarah FAB dan lain sebagainya. Ya. Enggak Prof. Terima kasih Mas Huda, Mas moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Huda, Raden Mas Said, calon mahasiswa baru Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada sahabat Huda Raden Mas Said yang sudah lulus
baik melalui jalur SEPAN, jalur UM ataupun jalur mandiri ya. Baik, ini adalah sebuah tingkatan dari hidup kalian yang selama ini masih menyandang sebagai siswa, sekarang mau menyandang sebagai mahasiswa, siswanya yang maha. Nah, oleh karena itu saya mengucapkan selamat ya kepada sahabat muda calon mahasiswa Fakultas Adab dan Bahasa. Baik, sahabat muda, semoga kalian di mana saja berada dalam keadaan sehat, diberkahi, dan yang penting lagi adalah tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Mas Moderator, saya akan sedikit bicara tentang sejarah Fakultas Adab dan Bahasa. Dimulai dari ide gagasan tentang pemekaran Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin dan Syariah YN Wali Songo di Surakarta. Jadi tahun 1992 itu YN Wali Songo itu membuka fakultas baru, namanya Fakultas Usuluddin dan Syariah di Surakarta. Itu tahun 92. Kemudian fakultas ini, fakultas baru ini beralih menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri tahun 1997. Jadi tahun 1997 itu Fakultas Usuluddin dan Syariah YN Wali Songo di Surakarta berubah menjadi STAIN Surakarta. Nah, ketika itu STAIN ini adalah PTKI unggulan karena menampung alumni dari MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan, MAPK ketika itu namanya, Madrasah Aliyah Program Khusus ya. Jadi tamatan-tamatan dari MAPK itu ditampung masuk ke STAIN Surakarta. Kemudian karena mengalami berbagai perkembangan, pada tahun 2011 tepatnya pada 3 Januari STAIN Surakarta berubah menjadi IAIN Surakarta ya. Di situ ada 3 fakultas ya yang ada di bawah IAIN Surakarta, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Bahasa, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan 3 adalah Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Nah, 3 fakultas ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Akhirnya ada kebijakan baru ya pada tahun 2013, perubahan nama fakultas ya. Jadi dirubahlah nama Fakultas Tarbiyah dan Bahasa menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, FITK ya. Kemudian Syariah sendiri, Usuluddin dan Dakwah tetap menyatu, kemudian berdiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, melanjutin dari kebijakan ini, kemudian karena ada animo masyarakat ya yang mahasiswa ilmu tarbiyah dan keguruan itu begitu banyak, termasuk juga dosennya, maka pada tahun 2018 Fakultas Ilmu Tarbiyah ya dibelah ya menjadi 2 ya, menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Fakultas Adab dan Bahasa. Jadi Fakultas Adab dan Bahasa ini sejak tahun 2018 merupakan pembelahan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian secara resmi didirikan, dilantik para pejabatnya itu pada Januari 2019. Nah, hingga sekarang nama Fakultas Adab dan Bahasa itu melekat menjadi salah satu fakultas yang ada di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Gitu sekilas tentang bagaimana berdirinya Fakultas Adab dan Bahasa. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Moderator, ini adalah fakultas yang paling muda di antara fakultas-fakultas lain yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta. Gitu, Mas. Ya, benar, Prof. Memang dibilang cukup muda karena di fakultas lain memang sudah lama, apalagi di pecahan ya, Prof. Yeah. Memang dulu STAIN kemudian IAIN ya, dulu include-nya di IAIN Wali Songo, Prof ya.
dan sekarang sudah menjadi kampus tersendiri dan alhamdulillahnya sekarang sudah menjadi UIN baru, Prof. Nah, di Fakultas Adab dan Bahasa sendiri tadi juga sudah dijelaskan Prof terkait bagaimana sejarahnya yang dulu memang ikut di Fakultas Tarbiyah atau FITK, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan, dan sekarang beberapa yang awalnya ada 9 prodi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu pasca FAB ini secara resmi menjadi fakultas baru, kemudian ada 5 jurusan yang di bawah naungan fakultas gitu, Prof ya. Betul. Yaitu ada Sejarah Peradaban Islam, kemudian ada Tadris Bahasa Indonesia, kemudian ada Sastra Inggris, kemudian ada Bahasa Sastra Arab dan Sastra Inggris, Prof. Ada 5 itu, Prof ya. Nah, tentu Prof, ketika Fakultas Adab dan Bahasa ini berdiri dan kan ada itu Prof, latar belakang kemudian kenapa kok harus ada fakultas baru, kemudian prodinya apa saja yang bisa diakomodir atau di bawah naungan Fakultas Adab dan Bahasa, itu pun juga ada latar belakangnya, Prof ya. Nah, itu bagaimana, Prof? Ya, jadi yang namanya perguruan tinggi itu perlu mengembangkan kelembagaannya, termasuk juga adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ketika itu ingin mengembangkan sisi institusionalnya. Salah satunya adalah membelah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan menjadi 2 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dengan Fakultas Adab dan Bahasa. Kenapa Fakultas Adab dan Bahasa? Ini saya kira penting juga karena memang nomenklatur kalau kita lihat di Undang-Undang Pendidikan Tinggi ya tentang rumpun ilmu agama itu disebutkan bahwa adab itu adalah salah satu rumpun keilmuan agama yang ada di PTKI. Artinya ketika kita mau membuka fakultas adab itu sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012. Inilah yang melatari tentang pembukaan fakultas itu menjadi fakultas adab. Kenapa ini penting? Karena fakultas adab ini menjadi ciri khas ya fakultas keagamaan, rumpun ilmu agama yang ada di PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Ketika misalnya kampus itu berubah menjadi UIN ya tetap porsi 60% itu harus adalah prodi-prodi keilmuan yang berbasis keilmuan agama. 40%-nya meskipun sudah UIN itu boleh membuka prodi-prodi umum. Nah, ini dalam rangka itu maka Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu membelah diri menjadi salah satunya adalah Fakultas Adab dan Bahasa yang itu sesuai dengan nomenklatur yang ada di rumpun ilmu agama berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Gitu Mas, artinya pendirian Fakultas Adab ini secara konstitusional itu tidak menyalahi aturan dan ini bahkan menjadi perkembangan menggembirakan. Artinya dari satu fakultas dengan 9 prodi kemudian dipecah menjadi 2 fakultas itu adalah suatu hal yang luar biasa karena nanti masing-masing fakultas ini akan mengembangkan prodi-prodi yang ada di bawahnya. Ini penting, saya kira semua keilmuan harus begitu, artinya untuk mengembangkan keilmuan ya, maka perlu ada pengembangan kelembagaan. Salah satunya adalah pendirian fakultas baru itu tadi. Berarti ada 5 fakultas tadi, Prof ya? Ya. Yang di FIT ada 4 prodi, kemudian di FAB ada 5 prodi, dan masing-masing prodi itu juga sesuai dengan rumpun keilmuannya, Prof ya? Fakultas Adab dan Bahasa. Nah, gitu tadi sahabat muda Raden Mas Said terkait sejarah yang sudah disampaikan Prof. Bagaimana awal mulanya FAB, kemudian latar belakang, dan Prof Toto ini juga salah satu founding founder ya dari pemekaran atau pecahnya dua fakultas antara FIT dan FAB. Nah, sahabat-sahabat muda Raden Mas Said yang
baik dari jalur mandiri, kemudian ada jalur UMPTKIN, jalur SPAN. Perlu dipahami juga ketika nanti teman-teman atau sahabat sudah masuk di Fakultas Adab dan Bahasa dan masuk dalam prodi yang sudah diinginkan atau yang sudah dipilih, paling enggak sahabat-sahabat ini paham, biar nantinya jangka pendek dan jangka panjangnya setelah menjadi mahasiswa, benar-benar menjadi mahasiswa nih, nah itu biar enjoy gitu, menikmati. Biasanya kan kadang gitu Prof, ada yang nggak pede dengan jurusannya. Oh, saya keterima di jurusan sejarah, mau ngapain ini? Kemudian saya masuk di prodi pendidikan bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kan banyak gitu Prof biasanya teman-teman mahasiswa baru ini. Nah, itu bagaimana Prof? Kalau terkait, biar teman-teman mahasiswa itu biar pede gitu loh Prof. Ya, terima kasih sahabat muda Raden Mas Said, semoga kalian sehat semua. Saya saat ini alhamdulillah masih dipercaya untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta. Fakultas Adab dan Bahasa saat ini memiliki 5 program studi. Pertama adalah pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris ini gelarnya adalah SPD, ya. Tentu saja nanti diharapkan tamatan dari pendidikan bahasa Inggris ini adalah menjadi guru. Itu adalah fungsi utamanya. Tetapi nanti ada fungsi tambahan, ya. Selain bisa menjadi guru, mungkin nanti kedepannya bisa menjadi pengembang, ya, pengembang materi pembelajaran atau metode pembelajaran bahasa Inggris. Ini akreditasinya sudah A, ya, mudah-mudahan nanti 2 tahun lagi bisa dipertahankan, bisa menjadi unggul, ya, ini harapannya. Kemudian yang kedua adalah prodi sastra Inggris, ya, prodi sastra Inggris juga alhamdulillah akreditasi dari BANPT-nya adalah sudah A. Dan ini diharapkan nanti para alumninya itu adalah mampu menguasai bidang-bidang kesastraan, ya. Di samping juga nanti karena sastra Inggris ini adalah fokus kepada bagaimana sastra Inggris dihubungkan dengan pengembangan teknologi informasi, maka ada kemampuan sastrawi yang bisa dihubungkan dengan teknologi informasi. Jadi harapannya nanti ada pengembang aplikasi linguistik, ya. Jadi dosen-dosen sastra Inggris ini memiliki kemampuan yang luar biasa bagaimana misalnya mengembangkan game, ya, mengembangkan aplikasi yang itu basisnya adalah kesastra Inggrisan. Ini prodi yang kedua. Yang ketiga adalah prodi Tadris Bahasa Indonesia. Ini akreditasinya adalah alhamdulillah sudah B, ya. Tentu saja namanya Tadris Bahasa Indonesia, harapannya ke depan ketika para sahabat muda ini masuk ke prodi ini, ke depannya akan menjadi guru bahasa Indonesia. Nah, guru bahasa Indonesia ini penting karena materi pelajaran bahasa Indonesia di tingkat dasar sampai menengah bahkan perguruan tinggi itu menjadi mata kuliah, ya. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia ini rencananya, ya, berbagai seminar, konferensi maupun tulisan-tulisan akan menjadi bahasa internasional, menjadi bahasa PBB ke depannya. Ini untuk prodi Tadris Bahasa Indonesia. Yang keempat adalah prodi Bahasa dan Sastra Arab. Ini adalah prodi baru yang awal pendiriannya ini mendapatkan peringkat akreditasi C, tetapi tahun kemarin akhir tahun 2020 alhamdulillah ini sudah mendapatkan predikat akreditasi A. Artinya ini prodi yang mengalami lompatan yang luar biasa. Jarang sekali sahabat muda Raden Mas Said prodi dari peringkat C langsung ke A. Nah, ini luar biasa ini.
Ini adalah prestasi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab ya, yang nanti gelarnya adalah Eshum, Sarjana Humaniora. Dari C begitu berdiri kemudian diakreditasi langsung mendapatkan A. Biasanya dari C itu ke B. Nah, ini makanya perlu diapresiasi ini. Anda harus bangga sahabat muda yang masuk di Prodi Bahasa dan Sastra Arab ini. Jadi baik dari sisi fasilitas, sarana, dosennya, kemudian perangkat kurikulumnya, Prodi Bahasa dan Sastra Arab ini layak karena mendapatkan predikat akreditasi A itu tadi. Itu yang kemudian yang terakhir prodi baru juga adalah prodi Sejarah Peradaban Islam. Ini akreditasinya saat ini sudah B ya. Kemudian nanti ketika tamat, ketika lulus gelarnya menjadi Eshum, Sarjana Humaniora. Nah, sebagai sebuah prodi yang fokus kepada bidang studi Islam ya, sejarah peradaban saat ini mengalami pergeseran. Ilmu-ilmu sejarah dulu hanya bisa orang menulis sejarah itu dalam bentuk manuskrip ya, catatan buku atau naskah segala macam. Sekarang bagaimana sejarawan ya, termasuk alumni dari sejarah peradaban Islam ini bisa mengubah ya, misalnya menulis di dalam bentuk buku atau dalam bentuk naskah itu dirubah, dialihfungsikan. Bisa dalam bentuk gambar gerak nanti video, bisa dalam bentuk kemudian teks nanti dalam bentuk blog ya, atau dalam bentuk suara voice ya, kemudian bisa dalam bentuk grafis gambar. Artinya ke depan sejarawan muslim itu perlu mempublikasikan hasil riset, hasil kajiannya dalam bidang sejarah peradaban Islam itu dalam berbagai format itu tadi. Jadi bisa teks, bisa voice, bisa grafis, juga bisa video. Nah, sejarah peradaban Islam yang gelarnya Eshum ini juga arahnya ke sana. Artinya nanti ada bagaimana dibekali kemampuan-kemampuan. Syukur-syukur nanti dari alumni sejarah peradaban Islam ini ada yang menjadi YouTuber. Nah, YouTuber ini kan sekarang enak ya, sahabat muda. Mudah-mudahan ada sahabat muda saat ini yang sudah punya akun YouTube ya, yang sudah banyak subscribernya, kemudian masuk di Prodi Sejarah Peradaban Islam, mengembangkan YouTube-nya itu mengisi dengan konten-konten sejarah. Artinya nyambung ya. Nah, mudah-mudahan ini juga karena sekarang dunia digital ini saat ini sejarah itu perlu melakukan alih bentuk kajian risetnya tadi. Nah, ini 5 prodi ini saat ini masih eksis ya di Fakultas Adab dan Bahasa, dan sekarang Fakultas Adab dan Bahasa sedang membuka program studi baru ya, namanya Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Saat ini masih diusulkan ke Kementerian Agama. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa menerima mahasiswa baru. Gitu tentang keberadaan prodi-prodi yang ada di Fakultas Adab dan Bahasa dan bagaimana perspektif ke depannya. Gitu Mas. Jadi seperti itu sahabat muda Raden Mas Said. Jadi nggak usah khawatir kemudian merasa minder saya keterima di prodi jurusan Sejarah Peradaban Islam, kemudian ada sastra Inggris, kemudian ada bahasa dan sastra Arab, ada pendidikan bahasa Inggris, ada tadris bahasa Indonesia. Jadi sahabat Raden Mas Said muda ini memang kalau awal-awal menjadi mahasiswa itu ya memang banyak membaca, kemudian banyak mencari informasi, kemudian mempersiapkan apa komponen yang disiapkan untuk pembelajaran. Katakanlah saya jurusannya keterima di sastra Inggris, berarti paling enggak mulai sekarang atau sebelum nanti dimulai perkuliahan harus belajar bahasa Inggris. Apalagi kan sekarang media Prof ya, main media cakap digital lah Prof ya. Betul. Paling enggak sahabat Raden Mas Said muda ini sangat akrab Prof dengan gadget Prof ya. Iya. Mulai dari bangun pagi, kemudian siang, sore sampai malam ada yang game dan sibuk
sudah pegang smartphone. Ya itu Prof. Paling enggak lebih, kalau dikatakan zaman milenial sekarang, mahasiswa itu paling deket lah dengan media sosial. Ya. Media sosial. Nah, itu terkait prodi, kemudian fakultas pun juga ini Prof yang belum, tadi jenengan sudah menyampaikan bahwasanya ada 5 prodi dengan basic atau rumun keilmuan yang sesuai dengan fakultas adab bahasa, tidak terlepas dari adab kemudian bahasa. Nah, kalau dari fakultas adab dan bahasa sendiri untuk visi misinya itu bagaimana Prof? Ya, terima kasih Mas Moderator, sahabat muda Raden Mas Said yang berbahagia. Semoga kalian sehat selalu dan diberi kebahagiaan. Yang penting jaga iman, jaga imun. Ya, biar aman semua. Dan jangan lupa bahagia. Bener Bro, bener. Iya, ini bahagia itu ternyata bisa menambahkan imun. Kalau hatinya sedih, latahzan. Jangan bersedih. Oke. Untuk saat ini Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta memiliki visi menjadi fakultas yang unggul dalam membentuk lulusan yang berakidah kuat, berakhlak mulia dan profesional pada bidang adab dan kebahasaan tingkat ASEAN. Nah, ini adalah visi yang saat ini diusung oleh Fakultas Adab dan Bahasa. Saudara, sahabat muda, calon mahasiswa Fakultas Adab dan Bahasa bisa melihat hal ini melalui web Fakultas Adab dan Bahasa fab.iain-surakarta.ac.id ya, atau melalui Instagram ya FAB Surakarta, atau melalui Twitter FAB Surakarta, atau melalui YouTube ya Fakultas Adab dan Bahasa. Itu silakan dibuka media komunikasi yang dimiliki oleh Fakultas Adab dan Bahasa. Jadi ada situs resminya, webnya, ada Twitternya, ada Instagramnya, ada YouTube-nya. Nah, kenapa Fakultas Adab dan Bahasa ini memiliki visi ini? Pertama yang perlu saya jelaskan adalah tadi sudah sebutkan menjadi fakultas yang unggul. Untuk menjadi unggul, ya sahabat muda sekalian, tentu saja diperlukan daya saing, kemampuan bersaing. Ya, artinya ketika misalnya saat ini saya posisi seperti sini, bagaimana saya ingin bisa meningkat dari misalnya dari 1 ke 2. Nah, itu adalah kemampuan daya saing. Makanya nanti ke depannya mahasiswa Fakultas Adab dan Bahasa itu memiliki kemampuan daya kompetisi. Ya. Yang kedua, untuk menjadi unggul itu harus kreatif. Nah, jadi kompetitif dan kreatif itu adalah kata kunci penting ketika Fakultas Adab mengusung visinya menjadi fakultas yang unggul. Ya. Nah, kompetitif kreatif ini kemudian menjadi core values. Ya, salah satu core values bagi Fakultas Adab dan Bahasa. Nah, bagaimana core values ini mewujud di dalam mata kuliah? Ya, nanti ada mata kuliah kefakultasan, ya Fakultas Adab dan Bahasa namanya literasi digital. Jadi nanti sahabat muda semua, ketika sahabat muda masuk di Fakultas Adab dan Bahasa akan menerima mata kuliah literasi digital yang merupakan manifestasi dari core values fakultas, kompetitif dan kreatif, terjemahan dari unggul itu tadi. Literasi digital ini dicanangkan sudah lama oleh Fakultas Adab dan Bahasa, kemudian baru dicanangkan tahun ini oleh Bapak Presiden Jokowi. Artinya Fakultas Adab dan Bahasa itu terkait dengan unggul, ya terkait dengan kompetitif dan kreatif sudah mencanangkan sejak awal. Ya, harapannya mahasiswa ataupun alumni Fakultas Adab dan Bahasa ya punya kemampuan literasi digital itu tadi. Makanya ada mata kuliah literasi digital. Kemudian sahabat muda ya, dari visi juga kita bisa mengetahui ada kata akidah dan akhlak mulia. Ya. Akidah dan akhlak ini adalah suatu terma dalam bidang keislaman ya. Kenapa Fakultas Adab ini menyatukan dua kata ini?
eh, sahabat muda sekalian, kita bisa melihat ada sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa, ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Artinya berdasarkan hadis ini, nanti saudara bisa dilihat hadisnya ini, hadisnya ada di riwayat Abu Dawud, kemudian Tirmizi, ya, juga hadis Ahmad juga ada. Ketika seseorang itu sudah berakhlak, ya, akhlak mulia, otomatis dia akan memiliki kemampuan iman. Karena akhlak mulia ini adalah manifestasi wujud hasil dari iman, ya. Jadi makanya ini dijadikan satu, ya. Nah, untuk Fakultas Adab dan Bahasa memaknai konsep akidah dan akhlak ini sebagai suatu kesalehan, ya. Jadi ketika Al-Qur'an menyebut alladzina amanu wa amilus solihat, iman dan amal, ya, amal saleh, maka kata saleh ini adalah menjadi kata kunci. Ketika orang sudah berbuat saleh, tentu basisnya adalah iman, karena tidak mungkin saleh itu akan diterima kecuali tanpa iman. Mesti harus iman dulu sehingga kesalehan itu diterima. Nah, saleh inilah yang menjadi kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan piety, ya, kesalehan. Nah, untuk konteks keindonesiaan, kata kesalehan ini perlu dicerna secara filosofi lebih mendalam lagi. Kenapa? Tidak cukup orang hidup saleh, ya, tetapi tidak memiliki wawasan kebangsaan, tidak ngeh dengan NKRI, tidak PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang 45. Artinya saleh siap penting diperlukan ustadz individu yang muslim, tetapi juga harus punya komitmen yang kuat terhadap kebangsaan. Nah, oleh karena itu dari kata akidah kuat dan akhlak mulia ini, Fakultas Adab dan Bahasa memiliki core values, saleh, pious tadi, kemudian moderate, ya, pious moderate, saleh moderat. Karena kalau cuma saleh doang tanpa moderat bisa bahaya bagi NKRI, ya. Ini salah satu bagaimana mengimplementasikan visi, ya, berakidah kuat dan akhlak mulia bagi Fakultas Adab dan Bahasa. Jadi punya nilai, punya value saleh moderat. Nah, sahabat muda yang berbahagia, saleh moderat, pious moderate ini kemudian mewujud untuk Fakultas Adab dan Bahasa menjadi mata kuliah namanya wawasan moderasi beragama. Nanti seluruh mahasiswa FAB Fakultas Adab dan Bahasa akan menerima mata kuliah wawasan moderasi beragama. Ini penting, ya, di saat ini Indonesia oleh Pak Presiden Jokowi sudah disampaikan tantangan terpenting adalah tentang ideologi transnasional, ya. Oleh karena itu bagaimana upaya membendung ideologi transnasional ini adalah memperkuat diri, ya, bangsa Indonesia dengan kesalehan yang moderat. Wawasan moderasi beragama ini saudara bisa lacak, ya. Ini menjadi mata kuliah khusus, ya, yang baru ada di 2 kampus, ya. Tentu saja adalah Fakultas Adab dan Bahasa dengan mata kuliah wawasan moderasi beragama. Satu lagi adalah UIN Wali Songo Semarang. Jadi UIN Wali Songo Semarang itu punya mata kuliah namanya Islam dan Moderasi Beragama, ya, IMB, Islam dan Moderasi Beragama. Tetapi Fakultas Adab dan Bahasa ini lebih awal, lebih dulu, Mas. Jadi sejak Juni 2020 sudah melakukan lokakarya kurikulum, ya, sehingga muncul nama mata kuliah wawasan moderasi beragama itu. Untuk UIN Semarang konteksnya baru September 2020. Artinya sejak awal Fakultas Adab dan Bahasa dengan visi akidah kuat, akhlak mulia itu ingin berharap ke depannya semua alumni Fakultas Adab dan Bahasa itu memiliki kemampuan yang saleh tetapi yang moderat. Yang moderat itulah yang memiliki wawasan kebangsaan. Yang ketiga, profesional. Ini core values yang ketiga adalah kata profesional.
Saya kira semua bidang ilmu yang ada di prodi prodi Fakultas Adab dan Bahasa, ya, baik sejarah peradaban Islam, BSA, PBI, SI maupun Tadris Bahasa Indonesia itu memberikan core keilmuan sesuai dengan bidang keilmuannya. Bagaimana bidang-bidang keilmuan di 5 prodi ini diajarkan sesuai dengan bidang keilmuannya, muncul namanya mata kuliah fakultas, ya. Jadi ada namanya pengantar dan filsafat profesi, ya. Ini adalah mata kuliah. Jadi misalnya sejarawan itu sebuah profesi, ya. Bagaimana menjadi sejarawan yang profesional? Nah, inilah mata kuliah yang sesuai dengan core values profesional dari Fakultas Adab dan Bahasa. Menjadi sastrawan Inggris yang profesional, nanti ada mata kuliah namanya pengantar dan filsafat profesi, ya. Menjadi guru bahasa Indonesia yang profesional, nah, nanti akan diantarkan dengan mata kuliah pengantar dan filsafat profesi, karena ini adalah mata kuliah fakultas, akan membawahi semua prodi-prodi yang ada di fakultas. Nah, ini jadi dengan visi ini, ya, harapannya Fakultas Adab dan Bahasa ini menjadi fakultas yang unggul di tingkat ASEAN, ya. Saat ini kita sudah memiliki mahasiswa asing, ya, ada beberapa mahasiswa asing. Untuk tingkat UIN Raden Mas Said, Fakultas Bahasa Adab dan Bahasa adalah fakultas yang paling banyak mahasiswa asingnya, ya. Artinya visi ini sudah mulai tercapai, ya. Kemudian dari sisi unggul, ya, dosen-dosen kita juga sudah punya kemampuan Skopus. Kita alhamdulillah sudah punya 3 guru besar di Fakultas Adab dan Bahasa. Satu-satunya fakultas yang ada di UIN Raden Mas Said memiliki 3 guru besar, yaitu saya, kemudian ada Prof. Gyoto, dan ada Prof. Sujito. Ini juga masuk mewujudkan visi unggul itu tadi, ya. Kemudian dosen-dosen kita, ya, memiliki banyak karya ilmiah yang sudah terindeks di jurnal yang terindeks Scopus, ya. Bahkan di antara UIN Raden Mas Said ini tingkat karya ilmiah Scopus yang dimiliki oleh dosen-dosen ada di Fakultas Adab dan Bahasa. Kemudian juga kalau kita lihat prodi pendidikan bahasa Inggris, jadi kita lihat misalnya di web Sinta, prodi pendidikan bahasa Inggris se-Indonesia itu ada 443 prodi. Jadi pendidikan bahasa Inggris itu ada jumlah prodi se-Indonesia, ya, ada 443 prodi. Anda bisa cek di web Ristek BRIN, ya. Nah, dari 443 itu, prodi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Adab dan Bahasa peringkat ke-9. Artinya dari sisi pencapaian visi, ya, ini Fakultas Adab dan Bahasa sudah mengarah ke tercapaian visi tadi yang sudah dicanangkan. Ini kan sebuah prestasi yang luar biasa. Termasuk juga mahasiswanya, Mas. Jadi mahasiswa Adab dan Bahasa, saya selalu mendorong kepada kawan-kawan mahasiswa di Fakultas Adab dan Bahasa ada namanya reward bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa yang punya kemampuan akademik, misalnya menulis di jurnal, baik lokal maupun internasional, atau presentasi di seminar atau di konferensi, ya, atau juga prestasi non akademik, ya, juara menggambar, juara bikin game, juara animasi segala macam, itu akan dihargai oleh Fakultas Adab dan Bahasa sehingga kedepannya para mahasiswa itu lebih kreatif lagi, ya. Termasuk juga dosen-dosennya, ya. Jadi Fakultas Adab dan Bahasa saat ini membawahi kegiatan namanya penghargaan publikasi. Jadi dosen-dosen yang nulis di Scopus, yang nulis artikel di jurnal akan dihargai oleh Fakultas Adab dan Bahasa. Dari situ saya bisa mengatakan bahwa visi yang selama ini sudah diproyeksikan oleh Fakultas Adab dan Bahasa, ya, yang sahabat muda bisa lihat, ya, di situsnya, baik di web, di Instagram, di YouTube, ataupun di Twitter. Nah, lambat laun visi itu sudah mulai tercapai, ya. Artinya Fakultas Adab dan Bahasa terus bergerak,
ya terus bergerak untuk mencapai apa yang menjadi visi selama ini dicanangkan oleh fakultas gitu Mas. Berarti sangat dibilang Fakultas Adat dan Bahasa itu bisa dibilang mudah, tapi kalau secara keilmuan atau terkait support dari fasilitas, kemudian orang dosen, kemudian mata kuliah, bahkan itu sudah jauh dan hampir tercapai dari visi misi tersebut sendiri, Prof ya. Nah, begitu sahabat muda Raden Mas Said, kalau sahabat-sahabat bisa lihat gedung FAB itu warnanya orange ya Prof ya, yang lumayan megah di antara fakultas-fakultas yang lain, warna oranye, dan ada 4 lantai Prof ya. Iya. Nah, dan juga ada liftnya, itu juga salah satu fasilitas dan sarana prasarana terbaik yang diberikan Prof Toto, kemudian jajaran sivitas akademi yang lain. Nah, tadi juga sudah disampaikan Prof Toto bagaimana Raden Mas Said muda biar sahabat tidak minder. Kenapa harus minder saya masuk di jurusan ini, jurusan sejarah peradaban Islam, sastra Inggris dan lain sebagainya. Kita tidak boleh minder dan lain sebagainya, karena banyak kemudian alumni, kemudian banyak dosen yang secara intelektual, kemudian secara penyampaian pun juga ramah gitu Prof ya. Tadi juga sudah dijelaskan terkait visi misi dari Fakultas Adab dan Bahasa ya, artinya kalau kita FAB 2 tahun berjalan ini sudah mencapai visi misi yang hampir finish, berarti kita apalagi di peralihan UIN ini kita siap untuk WCU ini Prof. World Class University itu Prof ya. Ya. Ya harapannya kita berproses terus ya. Jadi visi itu kan harapan kita ke depan. Kemungkinan ketika UIN Raden Mas Said ini misalnya sudah berdiri secara resmi, baik dari sisi organisasinya, ortakernya, statutanya dan segala macamnya, Fakultas Adab dan Bahasa akan menyesuaikan visi yang ada di fakultas dengan visi yang ada di rektorat. Ya, artinya Fakultas Adab dan Bahasa ya itu punya harapan. Ya, harapan itu bagaimana sekuat mungkin, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin dicapai. Nah, beberapa hal yang sudah saya sampaikan itu tadi adalah bentuk bagaimana pencapaian harapan tadi. Ya, tentu ini akan berproses. Ya, ketika misalnya visinya berubah, misalnya seperti apa, bagaimanapun itu adalah hasil kesepakatan fakultas dengan stakeholder. Ada dosen, ada mahasiswa. Nah, kemudian bagaimana itu sudah dirumuskan menjadi visi yang baru misalnya, kita kemudian melangkah bagaimana untuk mencapai visi itu. Karena visi itu dinamis, ya dinamis mengikuti perkembangan zaman. Contohnya tadi ya literasi digital. Siapa ngira saat ini misalnya Presiden Jokowi mencanangkan program literasi digital. Fakultas Adab dan Bahasa sejak tahun 2020 sudah mencanangkan itu. Artinya yang menjadi visi ke depan itu sudah visioner. Nah, ini penting catatan ya. Artinya memang merancang ya visi itu harus orang punya daya imajinasi, kreativitas yang tinggi. Nah, ternyata literasi digital, ternyata dibutuhkan oleh negara saat ini. Makanya berbahagialah sahabat muda semua yang bisa masuk di Fakultas Adab dan Bahasa, karena sesuai dengan visinya itu tadi ada mata kuliah yang bisa mengantarkan saudara tidak perlu takut ya dengan masa depan saudara. Kalau tadi sudah disampaikan dengan beradab dan berbudaya, insya Allah saudara semuanya bisa menjalani hidup ini. Salam beradab dan berbudaya. Jadi itu adalah salah satu kampanye atau tagline dari Fakultas Adab dan Bahasa. Gitu. Jadi nanti sahabat muda Raden Mas Said ini mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Adab dan Bahasa, paling enggak kita bangga kemudian kita bisa
berproses dan kita menikmati bagaimana perkuliahan itu dengan enjoy, kemudian hal-hal yang dibutuhkan dalam perkuliahan itu apa, kita bisa sharing-sharing, kemudian kita bisa sambil enjoy, kita juga bisa sambil kemudian ya kalau sekarang kan online berarti kita kalau di rumah ya bisa sambil membantu orang tua Prof ya, tapi tetap untuk kebutuhan belajar dan terus membaca di jurusan kita, terus berproses di jurusan kita, itu tetap kita seimbangkan lah gitu ya Prof. Sahabat muda Raden Mas Said di Fakultas Adab dan Bahasa yang baru 2 tahun berjalan ini, dan tadi juga sudah disampaikan Prof Toto, ada beberapa mata kuliah moderasi beragama, kemudian ada literasi digital, kemudian dan insya Allah itu ya Prof ya mau nambah jurusan lagi, jurusan perpustakaan ya Prof ya, dan kesenian. Paling enggak support dari teman-teman mahasiswa yang dari semester 1 ini sampai akhir atau calon mahasiswa baru ini, paling enggak ayo kita sama-sama atau kita membangun Fakultas Adab dan Bahasa menjadi yang lebih baik dan menjadi yang lebih visioner ya Prof ya. Nah, dan ini sahabat muda Raden Mas Said, Prof Toto ini juga salah satu yang mempelopori adanya mata kuliah moderasi beragama, dan sejak tahun 2020 ya Prof ya, dari beliau ini sudah seminar, kemudian lokakarya ke mahasiswa-mahasiswa Fakultas Adab dan Bahasa, kemudian di fakultas lain, di mahasiswa lain gitu ya Prof ya. Dan harapannya memang moderasi beragama ini menjadi salah satu kunci kontribusi kita kepada negara, apalagi kalau kita lihat sekarang perubahan zaman, kemudian isu-isu ekstremisme itu kan perlu kita pertimbangkan dan perlu kita counter narasikan dan perlu kita lawan gitu Prof ya. Salah satu yang menjadi menarik dari Fakultas Adab dan Bahasa ini ya ada mata kuliah baru nantinya moderasi beragama itu, dan beliau saya sangat bangga dan kagum sama beliau, sudah dekan ya toh. Kemudian dekan tuh titipan Mas. Enggak apa-apa. Yang penting secara track record juga beliau ya bagus dan bisa kita ambil contoh ya Prof. Sahabat muda Raden Mas Said, visi misi sudah, kemudian sejarah bagaimana berdirinya FAB, kemudian ada apa saja di Fakultas Adab dan Bahasa terkait prodi, kemudian jangka pendek dan panjangnya sudah disampaikan. Nah ini Prof, mungkin yang teman-teman mahasiswa baru nantinya perlu dipersiapkan itu apa Prof? Selain nantinya, apalagi kan ini online Prof ya, selain nantinya juga kita mendapatkan mata kuliah digital, media digital, itu apa yang perlu dipersiapkan Prof untuk Raden Mas Said muda ini? Oke, terima kasih Mas moderator, Mas Huda. Sahabat muda Raden Mas Said, untuk calon mahasiswa ya Fakultas Adab dan Bahasa yang besok Anda nanti setelah PBAK akan dikukuhkan oleh rektor secara resmi sebagai mahasiswa Fakultas Adab dan Bahasa. Kita saat ini masih melakukan pembelajaran secara online ya, secara daring ya. Oleh karena itu apa-apa saja yang harus dipersiapkan perlu diperhatikan ya. Pertama, setelah sahabat muda semua melakukan registrasi ya, nanti akan didata di masing-masing prodi ya. Kemudian nanti saudara ketika di prodi itu kita punya bagian akademik di fakultas yang akan mengurus tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa.
Nanti infonya akan diumumkan di Siakad maupun di web fakultas ataupun di media sosial, Twitter dan segala macam. Nanti misalnya saudara harus KRS, ya, ngisi kartu rencana studi. Itu paket. Kemudian setelah KRS nanti saudara akan muncul mata kuliah apa saja yang ditawarkan untuk semester pertama ini, sehingga itulah yang harus saudara tempuh. Setelah itu nanti saudara ada perwalian, ya, ketika saudara itu mengisi siapa dosen walinya akan ditentukan oleh fakultas, ya. Setelah itu saudara nanti masuk penjadwalan kuliah. Jadi setelah KRS perwalian saudara akan dijadwalkan kuliah, ya. Nanti akan muncul kapan kuliah akan dimulai. Nanti di situ sudah ada dosen, ya. Jadi fakultas akan menjadwalkan kuliah, ya. Mata kuliah yang ditawarkan untuk semester ini termasuk untuk sahabat muda sebagai mahasiswa baru, ya. Dosennya siapa, mata kuliahnya apa, kemudian kapan online-nya, jam berapa, itu nanti akan muncul di sistem informasi akademik di Siakad, ya. Akan dilihat di situ dan nanti saudara semua sahabat-sahabat muda akan dimasukkan dalam grup WA. Jadi ada grup WA, di situ ada saudara akan memilih siapa ketua kelasnya, ya silakan, itu ada hak saudara. Ya karena kalau nggak ada ketuanya nanti gerombolan, Mas. Bener bro. Kalau gerombolan. Nah setelah itu saudara nanti akan masuk ruang kuliah daring, ya, dengan para dosen. Nah untuk sistem perkuliahan saudara cermati silabusnya maupun RPP-nya, jadi rencana pembelajaran, RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Itu misalnya mata kuliah Pancasila misalnya, ada berapa pertemuan, tugasnya apa, kemudian bukunya apa, tema-temanya apa saja, tolong dipelajari, ya, sehingga saudara bisa mengikuti perkuliahan dari awal sampai selesai, dari pertemuan awal sampai ujian akhir semester. Dan yang penting juga adalah tugas-tugas, ya, karena tugas-tugas itu dulu dikerjakan ketika misalnya zaman luring akan berbeda ketika dikerjakan di zaman daring, ya. Itu juga tolong diperhatikan. Jadi masing-masing dosen akan mempunyai bentuk tugas yang berbeda. Yang jelas sahabat muda harus bisa menyesuaikan itu tadi. Jadi ketika misalnya menyuruh membuat tugas, tolong tugasnya seperti apakah. Mungkin ada yang buat YouTube, ada yang buat macam-macam lah, silakan, nanti tergantung dosennya. Saya kira itu hal-hal yang perlu disiapkan. Ini penting disampaikan biar mahasiswa baru, sahabat muda semuanya itu tidak kaget. Apalagi sahabat muda calon mahasiswa Fakultas Adab dan Bahasa itu saat ini juga ketika di SMA-nya kuliahnya sudah daring, ya. Cuma bedanya kalau kemarin masih siswa, ya sekarang adalah sudah mahasiswa. Ya, itu artinya pengalaman daring itu tidak begitu kaget, ya. Beda ketika misalnya tahun 2000, Mas. Jadi awal tahun 2000 di saat mulai pandemi, fakultas, dosen, mahasiswa bingung gimana ini kuliah daring. Nah, sekarang ini sudah terbiasa, jadi sudah ada layanan di online, ya, kemudian ada Zoom. Nanti fakultas rektorat akan menyiapkan tentang namanya Sikulon, ya, sistem kuliah online. Ya, masuk ke situ, nanti situ ada pakai, terserah mau pakai Zoom atau apa terserah. Yang penting nanti dosen dan mahasiswa sepakat, oh kami mau pakai Google Meet, oh ya silakan. Oh kami mau pakai Zoom, ya silakan. Oh kami mau pakai WA, silakan. Yang jelas masuk dulu ke Sikulon karena biar terdaftar di situ sehingga proses pembelajaran nanti bisa disesuaikan. Itu, Mas. Menarik sekali gitu, Prof. Kalau teman-teman atau sahabat muda Raden Mas Said ini sudah yakin masuk di Fakultas Adab dan Bahasa. Harus yakin. Ya, itu Prof. Itu harapannya kita juga gitu, Prof. Jadi sudah saya sampaikan tadi ya, PCB segala macam itu harapannya Anda menjadi mahasiswa FAB yang bangga. Iya, betul. Bangga itu memang perlu. Sahabat muda Raden Mas Said atau calon mahasiswa baru Fakultas Adab dan Bahasa, itu kita sudah
sharing-sharing, kemudian kita sudah ngobrol sama Prof Toto dari mulai sejarah, kemudian visi misi, kemudian prospek kerja gitu ya, Prof ya, atau kelulusan, kemudian mengenal lebih dekat mengenai fakultas, prodi, kemudian orang-orangnya bagaimana, kemudian mata kuliahnya apa saja, sistem teknik perkuliahannya bagaimana, sudah disampaikan oleh Prof Toto. Kalau di kemarin kita pakainya e-learning, Prof ya, ada yang pakai e-learning, ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai grup WA gitu. Dan di situasi yang masih pandemi seperti ini, kita jujur ya Prof ya, harus sama-sama saling menyadari, kemudian mengerti, apalagi komunikasi Prof ya, itu sangat penting, koordinasi dengan dosen, kemudian menyiapkan mata kuliah. Misal ini jadwalnya dosennya siapa, kalau tadi kan Prof menyampaikan nanti silakan calon mahasiswa baru ini ketika sudah resmi, terus kemudian sudah dibentuk kelas, dipilih ketua gitu Prof, atau koordinasi PJ masing-masing dosen mata kuliah gitu ya Prof ya, untuk persiapan, karena komunikasi memang penting Prof ya. Itu biasanya kalau teman-teman itu koordinasinya lewat WA dan beberapa, kalau dari saya dan teman-teman Ormawa juga sering koordinasi dengan Prof Toto, silaturahmi, ngobrol-ngobrol bareng terkait fakultas bagaimana, kemudian jangka pendek fakultas adab dan bahasa itu bagaimana, kita sering ngobrol-ngobrol Prof ya. Dan ini sahabat muda Raden Mas Said, mahasiswa fakultas adab dan bahasa, Prof Toto ini dan stakeholder lainnya biasanya sering ini Prof ya, ngobrol di ruangan rapat Prof ya. Dan kebetulan fasilitas yang ada di FAB terkait ruangan, ada ruangan podcast ya Prof ya, ngobrol-ngobrol gitu. Itu juga salah satu fasilitas pembelajaran Prof ya, ketika nggak efektif di perkuliahan atau pengen belajar keilmuan yang lain, itu bisa ditonton atau dilihat di podcastnya FAB. Kalau di channel YouTube-nya namanya apa Prof? Fakultas Adab dan Bahasa. Fakultas Adab dan Bahasa. Ketik aja di YouTube Fakultas Adab dan Bahasa, saudara bisa lihat profil fakultas, bisa lihat model-model pembelajaran dosen. Jadi dosen-dosen di situ sudah ada tentang pembelajaran sesuai dengan mata kuliahnya. Ya, itu sangat menarik gitu kalau kemudian teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe. Ya, itu penting itu. Jangan cuma nonton, subscribe kemudian like itu juga penting. Itu juga dari teman-teman orang lain juga punya YouTube. Dan media lainnya seperti IG, Twitter, kemudian di Facebook. Itu memang platform yang sangat penting untuk menginformasikan ke orang-orang atau khalayak bahwasanya di tengah-tengah arus gencar-gencarnya digitalisasi media, literasi, kemudian cakap media digital, kita perlu hal-hal seperti itu. Kita perlu sedikit lebih maju paling enggak lah, itu ya Prof ya. Itu Prof, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol santai, kemudian sudah berbagi ilmunya, sudah menyapa calon mahasiswa baru Fakultas Adab dan Bahasa, dan nantinya beliau Prof Toto Soeharto SAG MAG ini yang menjadi bapak kalian gitu, foundernya FAB. Kita tunggu di Fakultas Adab dan Bahasa, kita berproses bareng, kita belajar bareng, kita bekerja sama bareng, kita menuju cita-cita dan tujuan yang baik dari Fakultas Adab dan Bahasa, dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Itu ya Prof ya. Yang paling penting ketika sudah menjadi mahasiswa, paling enggak tridharma perguruan tinggi ya Prof ya. Pembelajaran, kemudian penelitian, pengabdian, itu adalah komponen dari
Tridharma Perguruan Tinggi. Dan teman-teman mahasiswa itu juga perlu paham terkait itu ya Prof ya. Artinya ketika menjadi mahasiswa kita paham kuliah untuk apa, kemudian bagaimana kampus, kemudian orang-orang kampus itu bagaimana, kita harus ngapain dan lain sebagainya, itu harus difahami. Untuk itu terima kasih Prof sudah berbagi ilmunya. Kita tagline dulu Prof. Ya. Fakultas Adab dan Bahasa, salam beradab dan berbudaya gitu ya, Ya, Prof ya. ya. Ya, calon mahasiswa baru Raden Mas Said Muda, saya tunggu di Fakultas Adab dan Bahasa. Salam beradab dan berbudaya. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih. Salam semua untuk sahabat muda Raden Mas Said, Fakultas Adab dan Bahasa. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih Prof.